Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Kang Asep Gunawan sebagai narasumber dari podcast pengembangan karir dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Teresya Oktaviani sebagai moderator pertama, rekan saya Sheila Dwi Nurrohma sebagai moderator kedua, dan 3 teman kelompok kami lainnya yaitu Haris Setiadi sebagai pewawancara 1, Mala Dewi sebagai pewawancara 2, dan Muhammad Faik Asyam sebagai copywriter. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kami akan melaksanakan podcast pengembangan karir dan penilaian kinerja dengan narasumber yang sangat hebat dan ganteng ini, yaitu Kang Asep Gunawan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di podcast kali ini. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan pada kita untuk bertemu walaupun dalam keadaan secara tidak langsung ini. Selanjutnya adalah sesi podcast yang akan saya serahkan kepada pewawancara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Sebelum perkenalkan dulu, saya Haris Setiadi sebagai pewawancara 1 dalam podcast pengembangan karir dan penilaian kerja. Pada narasumber yang hebat kita ini yaitu Kak Asep. Bagaimana kabar Kak Asep? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kelihatannya kayaknya masih muda nih ya? Iya, masih muda, masih 20-an. Berarti hampir sepantaran ya Kak sama kita ini? Iya, hampir sepantar. Oke, langsung saja ya Kak untuk podcastnya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Kakak ini memperoleh karir di PT Honda untuk proses rekrutmen atau bagaimana caranya untuk bekerja di PT Honda Kak? Untuk mendapatkan karir di PT Honda, dulu saya mendapatkan karirnya itu di BKK tempat saya ke sekolah dulu. Jadi PT Honda itu cuma buka open recruitment itu di 4 sekolahan, utamanya di 4 BKK sekolahan, itu di BKK SMKN 1 Cikampek, BKK SMKN 1 Karawang, BKK SMKN 1 Purwakarta, sama BKK SMKN 2 Bandung. Jadi kalau misal teman-teman yang mau pengen atau bekerja di Honda, bisa langsung mendatangi BKK yang saya telah sebutkan tadi. Dan dengan syarat PT Honda sedang membuka lowongan kerja. Wah, berarti ini PT Honda ini sudah bekerja sama ya kayak dengan sekolah-sekolah gitu? Iya, mereka tuh PT HPPM itu nggak buka lowongan di link. Mereka hanya buka di BKK yang saya telah sebutkan tadi. Jadi udah bekerja sama. Oke, yang saya tahu kan ada PT Astra Honda Motor dan PT Honda. Apakah itu berbeda atau gimana ya Kak? Jadi gini, saya jelasin di sini ya. PT Honda tuh di Indonesia terutama ya ada 4. Ada 5. Yang pertama itu Astra Honda Motor yang ada di kawasan BC Cikampek. Terus PT Honda Precision Parts Manufacturing yang ada di Indonesia yang tempat saya kerja sekarang. Terus kemudian PT Honda Prospect Motor di kawasan Kim Karawang, sama 2 lagi PT Honda Lock, 1 lagi sama PT Honda Motor di Cikarang. Itu ke-5 itu namanya sama, cuman kayak induk perusahaannya itu beda-beda. Kayak tempat saya kerja sekarang itu menginduk langsung ke Jepang, Honda Jepang. Kayak Astra Honda Motor itu menginduk ke grup Astra, kayak Spantar sama Daihatsu, Toyota, pokoknya keluarga Astra. Terus kemudian kayak Honda Prospect Motor itu menginduk, dia PT-nya sendiri, mandiri, kayak Prospect.
berdiri sendiri. Oke, Meskipun berarti namanya PT Honda, ya berarti PT Honda ini perusahaan yang sangat besar ya Kak. ya bisa dibilang begitulah. Oke, untuk sebelum Kakak menjadi karyawan di PT Honda ini, apa sih ya jenjang karir Kakak yang telah dijalani atau apakah pernah bekerja sebelum di PT Honda ini Kak? Pernah bekerja sebelumnya, sebelum di PT ini saya pernah bekerja di beberapa PT. Kayak dulu pernah nih kayak tahun lalu kerja di PT Honda Project Motor. Terus sebelumnya itu kayak mengikuti pelatihan, enggak sampai tanda tangan kontrak, cuman kayak ikut pelatihan aja di PT Akasi Wahana Industri. Terus pernah di PT Otokar Industri Komponen. Intinya dari dulu juga udah bekerja gimana cuma bekerja aja. Wah, keren. Berarti Kakak ini sangat berkompeten sekali ya. Lalu kalau yang tadi tempat-tempat kerja itu sebelumnya itu bidangnya bidang kerja apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Semuanya di bidang otomotif sih, Oh, manufaktur berarti otomotif. Kakak ini sangat mencintai dunia otomotif ya. Ya karena dulu juga sekolahnya di berhubungan dengan otomotif. Oh, berarti Kakak ini dulunya tuh SMK ya Kak? Jurusan Iya, otomotif. SMK. Oke, sama saya juga dari SMK nih Kak. Tapi kalau saya administrasi perkantoran. Tuh, itu kan beda lagi, Iya, kita emang beda bidang. beda bidang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan atau pelatihan yang telah diberikan PT Honda kepada kakak? Pendidikan dan pelatihan. Untuk pendidikannya itu diberikan pas awal kita masuk ke PT, kayak awal, intinya pas awal setelah tanda tangan kontrak itu langsung diberi pendidikan materi, pendidikan skill, pendidikan tentang peraturan, tentang kualitas, dan dilatihnya juga, pelatihannya juga langsung di PT-nya, langsung ditempatkan di yang akan kita bekerja. Kayak misal saya dulu ditempatkan di mesin yang namanya untuk memproses barang. Nah, di situ saya dilatih bagaimana cara mengoperasikan mesin, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara menghasilkan yang sesuai dengan standar. Seperti itulah. Oke, kalau selama pelatihan yang telah dialami, apakah ada kayak, kan pasti ada penilaian ya dalam setiap pelatihan. Itu apakah ada ambang batasnya atau seperti apa jika misalkan nilai atau pelatihan tidak mencakupi target, apakah diapakan oleh PT Honda tersebut atau bagaimana Kak? Ya, itu pasti ada lah ya. Kalau misal nilai kita dikurang nilai standarnya, itu pasti ada ada, pokoknya ada apa ya namanya, ya itulah, ada itunya, ada resikonya tersendiri. Kayak seperti halnya ada salah satu teman saya yang dulu awal masuknya bareng, mengikuti pelatihan bareng, namun nilai dia kurang memuaskan. Kayak ikuti pelatihan ya sebisanya aja, sakarepnya dia gitu. Kayak attitude-nya atau apapun itu nggak dia utamain gitu. Dan hasil sekarang dia di PHK di PT Honda. Berarti yang teman kakak itu yang di PHK, apakah setelah training itu selesai atau udah kerja Kak? Itu setelah training selesai, karena kan dulu kan masuknya tuh dia tuh masuk ke program karyawan tetap. Nah, untuk mengikuti program karyawan tetap itu kan tesnya tuh beda lagi sama karyawan-karyawan biasa. Jadi dia tuh langsung ada tes-tesnya tersendiri dari atasannya tersendiri. Terus wawancaranya juga beda langsung dengan orang Jepang. Dan karena nilai dia kurang memuaskan, jadi otomatis ya perusahaan tidak bisa tidak bisa ambil pusing gitu. Karena nilainya jelek, ya udah jelek, gak bisa dirubah lagi. Berarti perusahaan memerlukan orang yang bagus nilainya, istilahnya gitu.
Jadi ya akhirnya dia diputus kontrak setelah mengikuti pelatihan tersebut, setelah menerima penilaian tersebut. Baik, kalau untuk selama trainer yang telah diberikan, apakah perusahaan ini tuh PT Honda itu memberikan gaji kepada para trainer tersebut atau bagaimana? Kan biasanya kan kalau gaji untuk para trainer kan biasanya kan cuma beberapa persen. Kalau di PT Honda seperti apa, Kak? Kalau yang sekarang saya ini yang pelatihan yang saya alami saat masuk PT yang sekarang ini itu nggak ada gaji. Soalnya kan ini sistemnya langsung masuk gitu, langsung setelah menerima penilaian tersebut langsung tanda tangan kontrak sekian tahun gitu. Kalaupun misal itu uh, tidak sampai tanda tangan kontrak, palingan cuman kayak dikasih beberapa lah uang makan atau uang transport seperti itu. Kayak dulu saya kan kerja di PT Honda Prospek Motor yang di kawasan Kim. Nah itu dibayar pas training sekian beberapa ratus ribu. Kayak dikasih uang transport, uang tunjangan segala macam kayak gitu sih. Baik, kalau untuk terkait yang tadi ada program karyawan tetap atau program karyawan biasa, itu tuh apakah ada kualifikasi khusus atau bagaimana ya, Kak, di PT Honda Ya, tersebut? ya itu pastinya ada ya. Kalau misal kita mau jadi karyawan tetap itu ada kualifikasinya tersendiri. Semua orang pada dasarnya bisa mengikuti program tersebut. Cuman yang saya alami dulu itu dia tuh langsung dipilih sama sekolahan karena kan PT-nya ini bekerja sama sekolahan. Dia mencari ke sekolahan murid-murid yang terbaik kayak yang ranking 1 terus, kayak yang sering dapat juara itu bisa langsung mengikuti tes untuk program karyawan tetap. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak menjadi karyawan, ada nggak sih tujuan atau target karir kakak selama di PT Honda? Apakah ingin mencapai middle level atau bahkan sampai top level atau bagaimana target kakak selama di PT Honda ini? Untuk target bekerja di PT sih nggak jauh, paling kayak naik jabatan sih, itu aja sih kalau misal setahu saya ya. Karir mengembangkan karir di PT itu ujung-ujungnya naik jabatan mau itu jadi shift leader, mau itu jadi leader group, mau itu jadi staff mungkin. Nggak jauh dari itu sih. Kayak apa ya, kerja di PT itu nggak seluas kita mengembangkan karir di dunia luar. Palingan ujung-ujungnya kayak mengembangkan karir untuk bisa menjadi shift leader atau enggak jadi leader. Oke, untuk terkait pengembangan karir di PT Honda tersebut, bagaimana ya kalau misalkan kayak misalkan kakak ini menjadi karyawan, terus sistem yang diterapkan oleh PT Honda yang karyawannya ingin naik jabatan atau ingin mendapatkan promosi itu sistemnya seperti apa, Kak? Atau apakah harus sudah bekerja selama beberapa tahun atau bagaimana? Itu kembali lagi ke kebutuhan perusahaan sih. Kayak apa ya? Ada sih targetnya sekian tahun minimal sekian tahun harus baru bisa ada. Di situ tuh berapa ya? Minimal 3 tahun kontrak baru bisa ngajuin buat dipromosiin dengan syarat absensi bagus, kerja bagus, dan lain-lain bagus, nggak ada penilaian jelek lah intinya. Tapi kemarin pas barengan saya masuk itu ada yang baru 3 bulan kerja itu udah ikuti program karyawan tetap karena karena dia dipromosiin sama leadernya tersendiri, sama sekolahannya juga, karena dia nilainya bagus, kerjanya bagus, terus intinya dia memuaskan lah. Ada teman saya baru 3 bulan udah mengikuti program dan hasilnya lolos jadi karyawan tetap sekarang. Oke, kalau misalkan yang nilainya bagus dan dari sekolah terus
ikuti karyawan tetap itu tuh levelnya apakah langsung kayak level yang sama kayak maksudnya level jabatan atau level status pekerjaannya itu apakah sama kayak yang karyawan biasa atau seperti apa Kak? Tentunya beda ya, tentunya beda. Kayak misal kita kan lulusan SMK, SLTA sederajat. Itu masuknya ke palingan ke karyawan tetap biasa, operator. Kalau misal lulusannya D3, S1 itu masuknya ke staff, ke leader kayak gitu sih. Berarti yang Cuman kata nggak bisa waktu dipungkiri juga. Iya. Cuman nggak bisa dipungkiri juga ya kalau misal lulusan SMK bisa jadi leader, itu bisa, sangat bisa. Asal ya itu tadi, kerjanya bagus, terus sering dapat sering ikuti program-program di perusahaan, itu bisa dipromosiin oleh leadernya untuk naik jabatan. Baik. Kalau untuk yang kata program dari sekolah itu, kan pastinya kalau lulusan SMK itu ada sertifikat kompetensi yang dari LSP atau BNSP. Nah, kalau untuk yang kata Kak, dari sekolah itu apakah perusahaan PT Honda meminta itu atau melampirkan atau bagaimana Kak? Ya, tentunya itu dilampirkan ya. Kalau misal ada program, terus kita punya sertifikat LSP atau yang lainnya, itu bisa jadi salah satu faktor untuk diterima, untuk untuk intinya menjadi salah satu faktor bagus buat kedepannya gitu. Baik, untuk selama kakak bekerja ini, bagaimana cara kakak Asep ini untuk mengembangkan karir kakak atau mengembangkan keterampilan kakak di PT Honda ini? Karena kan pastinya kan seseorang yang punya soft skill yang baik dan hard skill yang baik pastinya akan lebih dilihat oleh perusahaan. Dan bagaimana cara kakak untuk meningkatkan keterampilan tersebut? Untuk meningkatkan keterampilan, palingan ya, kalau saya sendiri itu palingan pengennya sih ikut-ikut kayak lomba-lomba, event, karena itu kan bisa menjadi salah satu faktor buat saya bisa mengembangkan karir selanjutnya. Kayak pengen ikut, itu tadi, ikut lomba-lomba event-event di PT, kayak lomba Best Kaizen, lomba uh, skill, lomba banyak lah intinya. Nah, kalau untuk lomba-lomba itu tuh kayak lomba-lombanya ngapain kak kalau di perusahaan? Kayak bulan depan nih mau ada acara lomba Honda mencari bakat, kayak lomba memasang baut, lomba membuat kaizen, lomba banyak lah intinya. Oke, selama sejauh kakak bekerja di PT Honda, apakah Kak Asep ini pernah memperoleh beasiswa atau subsidi dari perusahaan untuk mengembangkan karir kakak, seperti disekolahkan atau bagaimana Kak? Ya itu ada subsidinya itu sendiri. Kayak bulan depan nih ada lomba event Honda mencari bakat, itu nanti dikasih subsidi buat pelatihannya. Nanti dilombainnya antar departemen, antar grup dilombain. Nanti yang juara mewakili grupnya atau mewakili departemennya itu bisa mendapatkan mendapatkan bonus atau yang lainnya. Bahkan bisa mendapatkan promosi langsung. Berarti perusahaan juga memberikan subsidi buat pelatihan sebelum lomba tersebut dilaksanakan ya? Iya, kayak sekarang ini kan APPM lagi berjalan yang namanya Olimpiade Departemen. Itu Olimpiade ke ini sih arahnya ke kayak olahraga, kayak lomba-lomba tentang olahraga kayak basket, voli, futsal, lari, maraton, terus bersepeda, panahan,
sekarang lagi berjalan sih. Kemarin mulai tanggal 16 bulan kemarin. Bulan ini. Tanggal 16 bulan ini. Sampai nanti di akhir tanggal 16 bulan depan. 1 bulan. Baik, kalau itu kan subsidi tentang pelatihan, tetapi apakah perusahaan pernah memberi beasiswa untuk karyawannya dikuliahkan atau gimana, Kak? Kalau sampai segitu mah saya kurang tahu ya. Nah, kurang tahu sih. Oke. Mungkin Nah, ada ya. Ya. Mungkin ada kalau misal perusahaannya memperbolehkan asosiatnya untuk kerja sambil kuliah mungkin ada. Tapi setahu saya di HPBM itu yang mau kuliah sumput-sumputan. Kayak nanti kan soalnya kan nggak boleh kerja sambil kuliah. Sebenarnya, Oke, tapi kalau cuman misalkan banyak sih teman-teman saya yang kerja sambil kuliah juga. tapi Cuman kalau misalkan kayak kayak nggak gitu, dikasih subsidi aja gitu. oke. Kalau dari kebijakan dari PT holdingnya tersebut, apakah misalkan kayak yang dikuliahkan gitu, apakah tetap mendapatkan gaji atau bagaimana? Kan otomatis kalau yang kuliah tersebut kan istilahnya kayak ngambil cuti nggak kerja dulu gitu. Nah itu enggak sih palingan nggak digaji, paling kayak kalau misalnya emang benar-benar orang tersebut skillnya bagus, mungkin bisa dikuliahkan ataupun bisa dipindah ke Honda Jepangnya langsung, karena ada di departemen saya itu ada salah satu orang yang emang orangnya pintar, terus dia ditransfer ke Honda Jepangnya langsung buat bekerja di sana sambil mendapatkan pelatihan juga, nanti balik lagi diterapkan di Honda yang ada di Cikampek gitu. Oke, terkait dengan pengembangan karir tersebut ya Kak, apakah Kak Asep ini pernah mengalami perpindahan dari divisi satu ke divisi lainnya atau bagaimana? Divisi maaf, maksudnya divisi apa ya? Kayak misalkan Kakak ini kan misalkan ada di departemen produksi, nah terus apakah pernah mengalami pindah rotasi ke departemen logistik atau bagaimana Kak? Oh ya, itu saya pernah mengalami. Saya kan awal masuk itu ditempatin di divisi produksi, pegang mesin. Nah, terus setelah 4 bulan kerja, karena produksinya lagi turun, terus di departemen saya yang dulu kebanyakan kebanyakan manpower, jadi saya dipindah ke divisi yang saya kerja sekarang itu di quality sub ASI, di QC, masuknya ke sub ASI. Oke, terkait dengan rotasi tersebut, apakah perusahaan PT Honda ini memiliki kebijakan untuk sistem rotasi tersebut, misalkan kayak si karyawan wajib dirotasi setelah mereka bekerja selama beberapa tahun, atau misalkan karyawan ini harus dirotasi karena suatu hal gitu. Apakah ada kebijakan tersendiri dari perusahaan? Ada sih, ada juga yang begitu. Itu di gedung 1 kalau nggak salah, di gedung 1. Saya kan kerja di gedung 2. Itu di gedung 1 setiap 3 bulan sekali asosiat itu harus dirotasi agar agar tidak bosan, terus bisa kerja di mana aja, terus bisa pegang kerjaan apa aja. Tujuannya itu sih. Oke, sepertinya Kak untuk podcast pengembangan karir untuk di wawancara 1 sudah selesai. Dan terima kasih telah memberi kesempatan untuk wawancara pengembangan karir. Untuk selanjutnya saya
alihkan ke moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik, Kak Gunawan, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus ya, rinci banget detail mengenai perusahaannya, bermanfaat. Jadi kita tahu kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya ada podcast penilaian kerja yang akan diambil alih oleh pewawancara 2. Oke, terima kasih kepada moderator. Izin ambil alih untuk sesi podcast penilaian kinerja ya. Perkenalkan, saya Komala Dewi. Di sini saya berperan sebagai pewawancara 2 untuk mewawancarai Kak Asep mengenai penilaian kinerja yang ada di PT Honda tempat Kak Asep bekerja. Sebelum masuk ke pertanyaan, eh, pasti di PT Honda ini telah mengalami penilaian kinerja ya Kak? Iya, Penilaian kerja pasti. ada Saya apa? pertanyaan pertama, bagaimana ekosistem PT Honda dalam menilai kinerja karyawannya? Apakah sesuai dengan aturan yang dibuatkan oleh pemerintah atau bagaimana ya Kak? Penilaian kinerjanya. Untuk penilaian ekosistem kerja di PT Honda itu yang saya tahu, yang saya alami sangat sesuai sih dengan peraturan pemerintah, nggak melanggar norma-norma, nggak melanggar undang-undang, dan prosesnya itu nggak sampai istilahnya merendahkan orang yang dinilai. Kadang ada yang proses penilaian tuh kayak disuruh-suruh ini itu sampai kayak tidak memanusiakan manusia gitu. Saya dengar dari teman-teman saya yang kerja di salah satu PT, ada yang sampai begitu dan dia ujungnya akhirnya resign karena nggak kuat dengan penilaiannya. Oke, baik. Berarti di PT Honda ini sudah sesuai ya Kak dengan aturan pemerintah. Iya, sangat sesuai. Kemudian yang kedua, di PT Honda ini siapa ya Kak yang melakukan penilaian kinerjanya? Untuk siapa yang melakukan penilaiannya itu yang pasti atasan kita ya. Atasan kita, terus leader kita, leader grup kita, terus manajer kita itu biasa melakukan penilaian terhadap asosiatnya. Oke, kemudian dalam penilaian kinerja ini siapa saja sih Kak yang terlibat? Contohnya misalkan pasti karyawannya terlibat, terus siapa lagi selain karyawan dan penilaian kinerja itu? Yang terlibat dalam penilaian kinerja. Hampir semuanya sih, hampir semua asosiat di HPPM itu mendapatkan penilaian kerja. Mau itu operator, mau itu di bagian quality, mau itu staff sekalian, mau itu leader sekalipun, ada penilaiannya tersendiri. Oke, jadi semua terlibat semua terlibat dalam penilaian kinerja. Oke. Kemudian bagaimana sih mekanisme penilaian kinerja yang ada di PT Honda ini, Kak? Mekanismenya. Mekanismenya ya, saya cerita tentang yang saya alami aja ya. Ya, oke, baik Kak. Dulu awal bulan ini, karena kan di departemen saya tuh dinilai setiap 3 bulan sekali. Awal bulan ini saya dinilai mekanismenya itu tidak terang-terangan penilaiannya. Contohnya kayak saya kan produksinya kan barang buat dikirim ke departemen lain. Itu namanya puli. Kalau misal ada anak otomotif yang tahu, puli itu kayak transmisi maticnya mobil Honda. Kayak bagian transmisinya. Nah, itu saya pas itu dinilai dengan cara ada salah satu penilai yang menilai itu memasukkan gomi itu sampah.
terlihat sepele, terlihat sepele. Cuman kalau misal lolos, udah itu jadi bahan omong ruangan tersebut. Ini gimana sih nilai apa? Ini gimana sih kerjanya? Ini gimana sih kok nggak fokus atau apalah gitu. Tidak terang-terangan sih yang saya alami gitu. Kayak tiba-tiba aja masuk terus langsung kasih barang ke yang, karena saya bekerja di paling belakang, kasih barang ke yang kerja di paling depan. Dia barangnya ngalir sampai ke saya dan ditemuin, untungnya ditemuin sama saya. Kalau misalnya nggak ditemuin, ya palingan nanti ID card saya dipinta buat ditulis ini kenapa kok bisa lolos, paling gitu aja sih. Oh, jadi penilaiannya ini secara individu atau per departemen ya, Kak? Secara individual. Kemudian, faktor apa saja yang menjadi indikator eh, sebagai penilaian kinerja di PT Honda? Faktor apa saja? Banyak sih, banyak. Mulai dari kefokusan kita dalam bekerja, hasil kualitas hasil kualitas saat kita bekerja. Ya kayak yang tadi, kalau misal lolos, ya udah kita nilainya kurang gitu istilahnya gitu. Kayak kenapa kok bisa lolos, pasti ditanyain. Terus selanjutnya, faktor selanjutnya kayak absensi, itu sangat ngaruh tentang penilaian. Contohnya kalau misal ada anak kontrak waktu tertentu PKWT gitu. Kalau misal ada absen, itu bisa sangat mempengaruhi apakah dia bisa lanjut kontrak kedua ataupun dia cukup di kontrak satu. Itu sangat mempengaruhi dalam penilaian saat kita kerja di HPPM gitu. Oke, berarti banyak sekali ya, Kak, faktor yang menjadi indikator untuk penilaian kinerja dari karyawannya. Iya. Kemudian, penilaian yang dilakukan oleh PT Honda tentang karyawan yang lembur dan tidak itu apakah berbeda ya, Kak? Misalkan karyawan lembur lebih diutamakan penilaian kerjanya jadi nilainya bagus atau bagaimana ya, Kak? Atau berbeda Kalau- dengan yang Kalau masalah itu sih sama aja ya, soalnya setiap ada penilaian itu biasanya di hari-hari biasa gitu, nggak pas saat lembur biasanya. Jadi kalau misal pas lembur itu saya kurang tahu juga. jadi tidak tentu gitu ya, Kak? Bisa Iya, semuanya. Mm-mm. Ya tentu, tapi biasanya pas hari-hari biasa dan pas nggak lembur ada penilaiannya. Oke, baik. Jadi di PT Honda ini setiap berapa bulan sekali ya, Kak, untuk penilaian kinerjanya? Nah, kalau di departemen saya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi per 3 bulan departemen itu sekali. bisa beda-beda ya, Kak? Bisa beda-beda. Ada yang sebulan sekali, ada sesuai kerjanya. Kalau misal kerjanya tentang pengecekan kualitas itu biasanya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau misal kerjanya yang santai-santai, bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali juga bisa. Kalau misal kerjanya yang santai-santai, gimana kerjanya juga sih. Kalau misalnya tentang yang input data gitu, staff di office, itu bisa sebulan sekali. Karena kan kalau misal kita nginput sesuatu itu kan nggak boleh salah. Jadi setiap bulannya harus ada penilaian agar menghindari kesalahan yang dilakukan oleh staff tersebut. Oke, baik. Kemudian, apakah dengan dilakukan penilaian kinerja ini dapat meningkatkan kualitas karyawan untuk berkontribusi untuk perusahaan gitu, Pak? Ya, sangat mempengaruhi kualitas karyawan itu sendiri. Seperti halnya yang tadi ya, saya bilang kayak kalau misal ada salah satu staff yang salah input data, itu kan bisa mengalami kerugian. Jadi dilakukanlah penilaian setiap bulannya, penilaian berkala. Terus kalau misal di
bagian produksi, quality. Barangnya otomatis kalau misal kita kerjanya sabodo teuing gitu, pasti kan hasilnya juga kurang memuaskan ya kepada konsumen. Jadi ya dilakukanlah penilaian agar menetapkan kualitas yang ada demi kepuasan pelanggan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Asep untuk atas jawaban-jawabannya. Sangat memuaskan. Eh, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari podcast penilaian kinerja. Terima kasih Kak Asep. Kemudian saya kembalikan, saya kembalikan ke moderator. Silahkan moderator. Ya Kang Asep, mohon maaf ini tadi kita belum perkenalan ya, kita langsung tanya jawab gitu. Iya. Terlalu semangat Kak, boleh Kak perkenalan dirinya Kak? Halo, perkenalkan nama saya Gunawan. Saya sekarang bekerja di PT Honda Honda Precision Parts Manufacturing di kawasan Indo Taisei. Kalau boleh tahu, Kang Asep ini udah kerja di sana itu berapa tahun ya, Kak? Saya baru di sini, baru 1 tahun. Jadi sebelum-sebelumnya sudah kerja ya Kak di perusahaan-perusahaan yang lain? Iya, sudah bekerja di perusahaan lain. Iya, teman-teman kalau boleh tahu nih Kang Asep ini sangat berpengalaman ya. Dari lulus SMK aja sudah langsung direkrut. Tandanya Kak Asep ini sangat, karyawan yang sangat berkualitas. Enggak lah. Kak Asep, Lewat saya biasa mau aja. nanya lagi nih ya. Kan waktu Boleh. di SMK pastinya kan ada program PKL ya atau magang. Nah, kalau boleh Iya, tahu ada. waktu pas SMK itu Kak Asep magang di mana ya dan berapa lama ya jangka waktu magangnya? Dulu saya PKL di PT Autocar Industri Komponen. Itu di kawasan Mandala. Yang tahu Mandala pasti tahu PT-nya. Enggak Yang di atas itu. Itu jangka waktunya dulu, karena kan setiap PT kan beda-beda ya. Ada yang jangka waktunya 3 bulan, ada yang langsung 6 bulan. Untuk kebijakan dari sekolah itu PKL minimal 6 bulan. Nah, saya dulu PKL di situ selama 5 bulan. Wah, berarti kalau selama PKL di perusahaan yang tadi Kang Asep sebutkan, apakah mahasiswa PKL itu mendapatkan kompensasi atau bagaimana ya, Kak? Kalau misal itu tergantung PT-nya sendiri sih. Ada yang PT-nya ngasih kompensasi kayak uang makan atau enggak uang transport itu ada. Ada yang cuman ngasih jatah makannya aja ada. Ada yang sampai nggak dibayar juga ada. Gimana kebijakan PT-nya masing-masing sendiri. Kayak dulu saya di situ dapet lah lumayan buat jajan mah ada. Wah, berarti keren banget ini Kak Asep. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Iya, mohon maaf ya Kak Asep mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa kok. Santai lagi nggak kemana-mana juga. Baik, tentunya kelompok kami ini akan menarik kesimpulan untuk podcast kali ini yang akan disampaikan oleh Saudara Faik sebagai copywriter. Ya, sebelumnya saya akan memberi kesimpulan pada podcast pada malam ini bersama Kang Asep Gunawan. Jadi awal mula Kang Asep bekerja itu mendapatkan BKK dari sekolah yang bekerja sama dengan PT Honda yang termasuknya dalam 4 sekolah di Karawang. Pendidikan yang pada PT Honda yang diberikan pada awal masuk sekolah setelah tanda tangan kontrak. Penilaian di PT Honda, nilai dari kurang standar biasanya ada resikonya tersendiri bagi karyawannya itu. Bahkan sampai mendapatkan PHK setelah mendapatkan trainingnya selesai.
eh, tidak ada satupun konsekuensi yang diberikan pada karyawan. Cara pengembangan yang Akang ingin lakukan itu mengikuti lomba-lomba dan setiap event-event yang ada di PT Honda. Betul. Biasanya rotasi pada PT Honda dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dilakukan pada divisi gedung 1 tadi. Semua pihak terlibat dalam penilaian di PT Honda. Pada divisi Akang ini 3 bulan sekali penilaian secara tidak terang-terangan, penilaian secara individual. Absensi pun sangat berpengaruh dalam penilaian dalam PT Honda. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sepertinya kali ini kita sudah ada di penghujung acara podcast kali ini. Demikian tadi podcast yang sudah kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih juga untuk Kak Asep yang telah bersedia menjadi narasumber kita yang sudah memberikan pemateri dan juga banyak pengalamannya. Alhamdulillah kami ucapkan atas selesainya podcast kali ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada rekan-rekan juga yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah mendengarkan dengan baik. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.